Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah, ballaghar risalah, wa nasahal ummah, wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibikal Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, khatib pribadi mengajak dan juga untuk jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauhi apa yang dilarangnya dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, bila anak-anak kita ditanya tentang cita-citanya, niscaya jawaban mereka akan sangat beragam. Ada yang ingin jadi pilot, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi dosen, ada yang ingin jadi bos perusahaan besar, serta cita-cita tinggi lainnya. Tidak heran bila demikian jawaban mereka, sebab mereka selalu mendapati nasihat, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Jamaah yang kami hormati, namun pernahkah kita mendidik putra-putri kita tercinta untuk memiliki cita-cita yang jauh lebih tinggi dan mulia ketimbang cita-cita yang tadi disebutkan? Apa cita-cita tertinggi itu? Dan bagaimana juga jalan untuk meraihnya? Jamaah yang kami hormati, sebelum menjawab berbagai pertanyaan di atas, mari kita simak kisah menarik berikut ini. Kisah ini menceritakan tentang seorang pria dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah adalah seorang yang sangat fakir, tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, biasa tidur di emperan Masjid Nabawi. Namun dengan segala keterbatasan beliau,
menghabiskan waktunya untuk berkhidmat, membantu, melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah selengkapnya akan kita dengarkan langsung dari sang pelaku sejarah sendiri, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau bertutur, "Dahulu aku biasa melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku memenuhi dan menyelesaikan segala keperluannya sepanjang siang, sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat isya. Lalu aku duduk di sisi pintu rumah beliau. Ketika beliau masuk, aku bergumam dalam diriku, mungkin, siapa tahu Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan sesuatu. Aku sudah siap untuk melayani dan membantu beliau." Sepanjang malam aku terus mendengar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melantunkan Subhanallah, 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 bihamdi terus hingga akhirnya aku pun lelah. Kemudian aku pulang atau terkadang aku tertidur di sisi pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak kuat dengan rasa ngantuknya. Karena melihat semangat dan kegigihanku dalam membantu dan melayani beliau, pada suatu hari beliau bertanya kepadaku, "Sal ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, kamu pengen apa? Katakan, akan aku berikan." Begitulah tawaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang fakir, tidak memiliki rumah, tidak punya apa-apa, biasa tidur di emperan Masjid Nabawi, dapat tawaran, mau apa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira dia minta apa? Maka mendengar tawaran itu, Rabi'ah mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan aku berpikir dahulu. Kira-kira permintaan apa yang akan aku ajukan kepadamu akan aku sampaikan nanti. Kasih aku waktu ya Rasulullah." Maka kata Rabi'ah, semenjak itu beliau mengatakan, aku pun termenung. Aku sadar betul bahwa dunia yang aku tempati saat ini adalah fana. Dunia yang aku tinggali saat ini akan sirna, tidak akan kekal selama-lamanya. Aku juga telah memiliki rizki yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan mencukupiku dan mendatangiku, kata beliau. Setelah mencapai suatu kesepakatan, akhirnya Rabi'ah berkata dalam dirinya, kalau begitu, aku harus minta sesuatu yang kekal selama-lamanya untuk akhiratku, kata Rabi'ah. Karena dia sadar betul kalau minta sesuatu dunia akan ditinggal, gak ada gunanya. Harus minta sesuatu yang kekal untuk akhiratnya, kata beliau. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya berjumpa kembali dengan Rabi'ah dan beliau langsung memulai pembicaraan. "Iya, wahai Rabi'ah, katakan kamu pengen apa?" Maka Rabi'ah menjawab, "Na'am ya Rasulullah, as'aluka an tashfa'ali ila rabbika fayu'tiqani minan nar." Benar ya Rasulullah, aku minta ya Rasulullah agar engkau memberiku syafaat. Engkau memberi syafaat untukku di sisi Rabbmu agar Allah Azza wa Jalla menyelamatkan aku dari api neraka. Allahu Akbar. Di dalam riwayat lain, Rabi'ah meminta kepada Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta ya Rasulullah, jadikan aku teman dekatmu kelak di surga. Jamaah yang kami hormati. Kemudian mendengar permohonan itu, Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rabi'ah,
Siapa gerangan orangnya yang mengajarimu untuk meminta hal itu? Maka Rabi'ah menjawab, demi zat yang memutus dengan kebenaran, demi Allah, tidak ada seorang pun yang mengajariku, yang menyuruhku untuk meminta sesuatu tadi. Namun tatkala engkau menawarkan, mintalah, niscaya akan aku berikan. Di situ aku sadar betul ya Rasulullah. Aku sadar betul bahwa dunia yang aku tempati, yang aku tinggali saat ini akan sirna, akan fana, tidak akan kekal selama-lamanya. Dunia ini hanya sementara, tempat berteduh. Kelak kita semuanya akan dikembalikan oleh Allah di alam akhirat, kekal selama-lamanya. Dan ketika engkau menawari demikian, aku sadar, aku yakin betul bahwa engkau memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti permintaanmu akan dikabulkan, kata Rabi'ah. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah SAW terdiam sejenak, lalu beliau mengatakan, inni fa'ilun, akan aku penuhi permintaanmu wahai Rabi'ah, tapi dengan syarat, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku wahai Rabi'ah untuk mewujudkan impianmu itu dengan engkau perbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla, alias jagalah salatmu. Jamaah yang kami hormati, itulah cita-cita tertinggi seorang muslim, cita-cita mulia seorang muslim, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga kekal selama-lamanya yang luasnya seluas langit dan bumi. Itulah seharusnya cita-cita yang selalu kita tanamkan dalam diri kita. Itulah cita-cita yang seharusnya kita ajarkan kepada putra-putri kita tercinta. Sebab itulah kesuksesan yang hakiki. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Artinya, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga, sungguh dia adalah orang-orang yang paling beruntung. Surat Al-Imran ayat 185. Adapun dunia, jemaah sekalian, yang kita tinggali saat ini adalah wadah, adalah tempat untuk mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kumpulkanlah bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Surat Al-Baqarah ayat 197. Kaum muslimin jamaah yang kami hormati, surga adalah cita-cita yang tinggi, bahkan teramat tinggi. Setiap cita-cita tinggi itu pasti membutuhkan perjuangan, pengorbanan, dikerahkan semuanya yang maksimal. Tidak ada cita-cita mulia yang didapatkan hanya dengan santai, duduk berleha-leha, berpangku tangan. Tidak ada cita-cita tertinggi, cita-cita mulia didapatkan dengan santai berleha-leha. Tidak akan pernah didapatkan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah barang dagangan mahal Allah itu adalah surga. Jamaah yang kami hormati, ketika Rabi'ah radhiyallahu anhu mengungkapkan keinginannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikannya secara cuma-cuma, tidak mengabulkan permintaannya secara cuma-cuma, namun ada syaratnya. Beliau menjawab, fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Bantulah aku wahai Rabi'ah untuk bisa mewujudkan impianmu, engkau dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang kami hormati, nasihat Nabawi ini mengajarkan kepada kita semua bahwa
Cita-cita mulia itu berbeda dengan angan-angan kosong. Nasihat Nabawi ini mengajarkan kepada kita semua bahwa cita-cita mulia itu berbeda dengan angan-angan kosong. Cita-cita itu membutuhkan pengorbanan, perjuangan yang kuat. Sedangkan angan-angan kosong itu hanyalah bualan mimpi yang hanya ada di benak belaka dan tidak ada wujudnya di alam nyata. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang kami hormati, untuk membantu manusia meraih negeri keabadian surga Firdaus, Allah Azza wa Jalla membekali masing-masing kita berbagai macam potensi untuk membantu manusia untuk meraih kesuksesan abadi di surga Firdausnya. Allah Azza wa Jalla memberikan kita bermacam-macam potensi. Tergantung apakah kita mampu memanfaatkan potensi itu atau gagal. Ada orang yang dibekali oleh Allah Azza wa Jalla berupa harta yang melimpah ruah, kekayaan. Dikasih nikmat sama Allah, banyak hartanya. Maka orang tersebut akan beruntung jika harta yang dari Allah itu dia dibelanjakan juga di jalan Allah Azza wa Jalla. Untuk berinfak, untuk membantu, untuk memakmurkan majelis-majelis, masjid, pengajian, dan seterusnya. Banyak kegiatan-kegiatan amal soleh lainnya. Namun jika dia selewengkan hartanya itu, kelak akan mendapatkan balasan, ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu membeli dari orang-orang beriman baik diri mereka maupun harta mereka akan digantikan surganya kelak. Quran surat At-Taubah ayat 111. Ada juga yang dibekali oleh Allah Azza wa Jalla berupa ilmu agama yang luas, pengetahuan ilmu agama yang luas. Maka orang-orang tersebut beruntung jika ia memanfaatkan ilmunya yang dikasih nikmat oleh Allah untuk mendakwahkan manusia, untuk mengajarkan saudara-saudaranya, untuk menyampaikan perintah Allah dan Rasulnya, untuk mengajak manusia untuk kembali ke jalan yang lurus, melarang mereka untuk berbuat kerusakan, kesyirikan, dan seterusnya. Mengajari mereka hakikat penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Terus dia amalkan ilmunya siang dan malam, tidak kenal lelah, dan selama pahala itu mengalir ilmu deras luar biasa. Dan jangan sampai dia manfaatkan ilmunya itu untuk berbangga-bangga diri, untuk menyombongkan, untuk merendahkan yang lainnya. Jamaah yang kami hormati, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, barang siapa yang mengajarkan kepada kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang mengamalkannya. Ada juga yang dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla berupa kursi jabatan, kedudukan. Maka orang-orang tersebut akan beruntung jika jabatan
yang diberikan oleh Allah, amanah itu ia manfaatkan dengan benar. Mungkin dia penguasa dan seterusnya, berlaku adil dengan rakyat bawahannya, tidak menindas rakyatnya, tidak memeras rakyatnya, tidak mengambil hak-haknya. Dia berlaku adil, dia membantu, dia menolong, melayani segala keperluannya. Itu akan beruntung, karena sejatinya setiap kita kelak di hadapan Allah akan dipertanyakan. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin yang akan ditanyai kelak di hadapan. Yang mungkin memimpin keluarga, pemimpin dan seterusnya, akan ditanya tentang bawahan kepemimpinannya. Bagaimana jadinya kalau seorang pemimpin tidak jujur? Bagaimana jadinya seorang pemimpin jahat terhadap bawahannya? Dosa apa yang akan dilimpahkan kepadanya di hadapan Allah kelak? Ya, kalau sekarang dia selamat di dunia. Ya, kalau sekarang dia selamat, mungkin punya banyak uang, mungkin punya banyak penjagaan, mungkin punya ajudan dan seterusnya. Tapi di hadapan Allah tidak ada lagi yang namanya ajudan, tidak ada lagi yang namanya harta, tidak ada lagi yang namanya kekuasaan. Semuanya masing-masing berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa yang Anda perbuat ketika Anda di dunia dan dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla berupa nikmat, kekuasaan, harta, ilmu agama. Yang terakhir, ada yang dibekali oleh Allah Azza wa Jalla berupa kesehatan fisik yang kuat. Maka dia beruntung jika dia memanfaatkan fisik yang kuat itu menolong, membantu orang-orang yang lemah, beribadah dengan tekun, dengan semangat memanfaatkan jasmani dan rohaninya. Jamaah yang kami hormati, demikian khutbah singkat ini. Semoga bisa bermanfaat. Mari, selagi kita Allah berikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan, potensi apapun yang kita miliki, kita punya banyak harta, kita punya keluasan ilmu agama, kita punya jabatan, manfaatkanlah nikmat-nikmat tersebut dengan baik dan selalu ingat akan ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala al-hadi al-bashir wa sirajil munir kama amarakum bidhalika al-latiful khabir wa qala fi mukammi tanzil inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة